wabarakatuh. Saya Dina Giovanni Lydia dengan NIM G2B2199031. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara dari salah satu pengukuran antropometri. Tujuan dari pengukuran ini agar kita dapat mengetahui status gizi individu berdasarkan indeks massa tubuh. Ini merupakan perbandingan dari berat badan dibandingkan tinggi badan berdasarkan kilogram meter persegi, di mana dari perbandingan ini kita akan mendapatkan indeks massa berbagai macam pengukur. Salah satu pengukuran yaitu yang pertama pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas atau lila, ulna, dan pengukuran lingkar pinggang dan lingkar panggul. Alat yang digunakan untuk mengukur berat badan yaitu timbangan berat badan digital dengan kapasitas 180 kg. Alat yang digunakan untuk mengukur tinggi badan yaitu menggunakan mikrotoa dengan tinggi maksimal 2 meter. Alat yang digunakan untuk mengukur lingkar lengan atas atau lila yaitu menggunakan pita lila dengan satuan cm. Alat yang digunakan untuk mengukur lingkar pinggang, lingkar panggul, dan panjang ulna yaitu pita ukur atau pita meter dengan panjang 1,5 meter. Pengukuran yang pertama yaitu pengukuran berat badan. Baiklah, di sini saya sudah bersama teman saya, Niketut. Yang pertama, prosedur yang harus kita perhatikan untuk pengukuran berat badan yaitu yang pertama, kita harus meletakkan timbangan di permukaannya rata atau lantai yang rata. Kemudian apabila sudah, kita harus melakukan pengetesan apakah timbangan tersebut sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya, baik Mbak Ketut, saya akan melakukan pengukuran berat badan Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak membawa dompet atau handphone di saku? Tidak. Jika tidak, apakah Mbak memakai jam tangan atau gelang? Jika tidak, Mbak boleh melepaskan alas kakinya terlebih dahulu. Kemudian silakan naik ke atas timbangan. Di sini kita harus memastikan bahwa kaki dari pasien harus pas di tengah-tengah dan tidak menutupi jendela baca. Pandangan lurus ke depan serta tangan rapat. Kemudian apabila sudah, kita akan melihat dan membaca. Di sini menunjukkan 51,1 kg. Pengukuran yang kedua yaitu pengukuran tinggi badan, di mana prosedur yang harus kita perhatikan terlebih dahulu yaitu yang pertama, kita harus memastikan alat yang akan digunakan yaitu mikrotoa berfungsi dengan baik dengan cara menarik alat tersebut. Apabila ditarik, alat tersebut akan menunjukkan angka 0. Jadi alat ini sudah sesuai setinggi 2 meter. Apabila kita sudah memastikan bahwa alat tersebut sudah dipasang dengan tepat, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran. Yang pertama, silakan Mbak melepaskan alas kakinya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan pastikan bahwa bagian belakang dari kepala pasien rata, dimana apabila pasien menggunakan ikat rambut yang terlalu tebal, kita menginstruksikan untuk melepaskannya terlebih dahulu. Di sini pasien sudah menggunakan ikat rambut yang tidak terlalu tebal. Selanjutnya, pada saat pengukuran diusahakan pasien menempel di dinding, yaitu bagian punggung, bagian bokong, betis, serta tumit harus menempel pada dinding. Berhubung saya mengukur pasien yang lebih tinggi, jadi saya menggunakan kursi. Mbak, tolong tarik napasnya terlebih dahulu, kemudian lepaskan. Lalu kita akan melakukan pengukuran. Di sini menunjukkan 165,1. Saya akan langsung melakukan pencatatan. Pengukuran yang ketiga yaitu pengukuran lingkar lengan atas atau lila, di mana pengukuran lingkar lengan atas atau lila ini digunakan untuk menentukan status gizi seseorang atau individu, terutama untuk wanita subur, apakah mereka memiliki status gizi baik atau mengalami KEP. Saya menggunakan pita lila, di mana pita lila ini terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu bagian untuk mengukur wanita usia subur, usia 15-45 tahun, dan bagian yang kedua yaitu untuk mengukur lingkar lengan atas bayi umur 0-30 hari. Mbak, saya akan melakukan pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Sebelumnya, bagian tangan mana yang Mbak jarang gunakan? Bagian kiri. Selanjutnya kita akan mengukur lingkar lengan atas sebelah kiri. Sebelumnya kita tekuk membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kita naikkan bagian hijab agar tidak menghalangi. Kita tentukan bagian akromion, yaitu bagian paling menonjol pada bahu, dan oleh kanan bagian yang paling menonjol atau sikut, di sikut.
Selanjutnya kita menentukan titik tengah. Apabila sudah, kita tarik, kita tandai. Kemudian kita masukkan. Terlebih dahulu tangannya diluruskan. Kemudian dimasukkan. Pada saat memasukkan kita tarik, akan tetapi tidak terlalu longgar dan juga tidak terlalu ketat. Kemudian kita baca, di sini menunjukkan 24,5 cm. Selanjutnya akan dilakukan penyatatan. Selanjutnya yaitu pengukuran lingkar pinggang dan lingkar panggul, dan kita akan selanjutnya akan menentukan rasio lingkar pinggang panggul tersebut. Di mana rasio lingkar pinggang panggul ini dapat menentukan apakah individu tersebut beresiko dan mengalami obesitas sentral. Mbak, saya akan melakukan pengukuran lingkar pinggang dan lingkar panggul. Yang pertama yaitu lingkar pinggang. Pertama, usahakan tangan dilebarkan sedikit. Kemudian kita cari tulang rusuk yang paling bawah. Kemudian kita tandai. Kita lilitkan. Usahakan individu lebih dahulu menarik nafas. Kemudian lepaskan. Kemudian kita ukur. Pada saat pengukuran, jangan terlalu ketat dan juga jangan terlalu longgar. Setelah itu kita akan melakukan pencatatan. Selanjutnya yaitu pengukuran lingkar panggul. Di sini yang kita cari pertama kali yaitu bagian yang paling menonjol dari tubuh. Kemudian kita tarik. Di sini individu tidak memakai pakaian yang terlalu tebal, sehingga kita masih bisa mengukur, walaupun sebaiknya kita mengukur mendekati dan apabila memungkinkan untuk mengukur di bagian dalam baju. Di sini menunjukkan 91,5. Selanjutnya akan dilakukan pencatatan. Pengukuran yang terakhir yaitu pengukuran ulna. Mbak, bagian tangan mana yang jarang digunakan? Selanjutnya, tangan tersebut kita tekuk membentuk sudut. Kemudian kita mengukur dari bagian tulang karpal sampai oleh kranon. Di sini menunjukkan 24 cm. Selanjutnya akan dilakukan pencatatan. Baiklah, sekian video dari saya tentang cara pengukuran antropometri. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.